banyak orang yang kemudian memiliki bekal finansial yang sangat luar biasa, banyak kok yang nggak jadi. Ya, artinya saya bisa simpulkan begini, oh ternyata pemilihan itu atau pemilih itu bukan sekonyong-konyong kita hanya memiliki modal finansial yang sangat besar. Ya. Nah, saya pengen memaksimalkan suara konstituen, suara masyarakat Indramayu itu agar kemudian terdengar. Ya. Agar terdengar di pendopo dan lain sebagainya. Melalui mana? Melalui seorang legislator dan partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Donianto TV. Hari ini kita kembali kedatangan tamu yang luar biasa dan sangat spesial. Ya, tentu kita juga tidak asing lagi dengan beliau. Beliau ini adalah aktivis Indramayu yang sudah banyak sekali ikut terlibat dalam berbagai organisasi dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita panggil Bang Hendrik. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mas Doni. Gimana kabarnya hari ini, Bang, menuju Ramadan? Alhamdulillah cukup baik, Mas. Jadi kayaknya keberkahan bulan Ramadan ini membawa aura positif betul saya dan keluarga. Iya. Alhamdulillah semuanya dilancarkan. Sehat semua keluarga ya, Bang? Alhamdulillah sampai sehat. Puasa kita bisa berkumpul dengan keluarga ya. Itu seakan nikmat yang terbesar bagi kami dan keluarga kita semua. Alhamdulillah luar biasa. Ramadan kali ini cukup bermakna untuk keluarga kita, Mas. Mudah-mudahan bisa mengawali puasa dan juga mengakhiri kemenangan di Hari Raya Idul Fitri nanti ya, Bang. Itu yang kemudian menjadi cita-cita besar kita. Saya pengen ada peningkatan kualitas ibadah di bulan puasa di tahun ini, Mas Doni. Siap. Berarti yang sebelumnya belum berkualitas, Bang? Bukan sih belum berkualitas ya. Kita itu kan hanya mampu menghukumi apa yang tampak bagi kita. Siap. Masalah kualitas itu kan hanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Siap. Tapi layaknya kita manusia, kita harus menjadi insan yang terbaik. Betul. Semakin tahun, semakin menghadapi kita bertemu lagi dengan bulan puasa, kita harus punya ambisi untuk menjadi yang terbaik. Yang terbaik. Adapun kemudian kita diukur oleh Tuhan seperti apa itu bukan urusan kita. Tapi kita sebagai insan harus menargetkan menjadi hal yang terbaik. Yang terbaik. Oke, siap, Bang. Terima kasih. Ujangannya ini luar biasa. Tapi saya ingin sedikit mencoba untuk melanjutkan podcast kemarin nih, Bang. Karena kita sempat podcast juga pada minggu kemarin dan kita membahas banyak hal, terutama terkait dengan profil daripada Bang Hendrik, perjalanan hidup yang begitu luar biasa panjang, kemudian dibahas oleh beliau. Nah, ini kita ingin berkelanjutan lagi nih, Bang. Oh, siap. Ya, karena Bang Hendrik kemarin juga menyatakan bahwa kalau kemudian nanti ada misalkan masyarakat yang mendukung dan sebagainya di tahun 2024 nanti, Bang Hendrik siap mencalonkan. Apakah kemudian itu sudah fiksasi dari hati terdalam Bang Hendrik atau seperti apa, Bang, sampai hari ini, Bang? Persoalan politik ya, ini sudah langsung menohok pada persoalan politik. Tapi mukadimahnya mungkin sudah kita bicarakan panjang di pertemuan yang pertama, betul. Jadi berkaitan tentang politik, saya sih cukup memahaminya sederhana, Mas. Siap. Artinya kalau berpolitik itu, kalau ada potensi yang sekiranya bisa kita menangkan, sekecil apapun kita ambil. Ya, artinya kata kuncinya, kalau di tahun 2024 ini ada potensi untuk kita, siap. Ya, dalam arti potensi kemenangan, itu harus ambil. Siap. Ya, karena tidak semua orang ya memiliki potensi. Iya, tetapi kalau kemudian potensi itu sama sekali tidak ada, jangan capek-capek deh. Iya. Buang-buang waktu juga. Iya. Nah, itu yang kemudian ingin saya petik. Nah, masalah kemudian 2024 ini saya akan terlibat ataupun tidak, saya belum memastikan diri untuk terlibat. Siap. Saya akan melihat geopolitik yang hari ini terjadi, peluangnya seperti apa, rivalitasnya juga kita akan bedah secara komprehensif. Ketika ada slot yang sekiranya bisa kita menangkan, artinya dalam kita menangkan itu secara hitung-hitungan kita benar. memiliki potensi untuk menang lah.
kita ambil. Tapi kalau tidak ada, ngapain capek-capek? Iya. Politik sudah harus berbicara realistis. Betul. Harus Nggak- realistis ya. Harus realistis, nggak terlalu ambisinya, nggak terlalu hanya sekedar ambisi. Iya. Itu aja Mas Karir dari saya sih. Berarti perlu ada kalkulasi yang kemudian mendalam untuk nanti di tahun 2024 mendatang, Bang. Iya, politik itu Mas bukan berbicara untung rugi, Siap. bukan berbicara layaknya kita ngobrolin matematika 1+1=2. Tetapi politik itu sesuatu yang dinamis, Siap. sesuatu hal yang kemudian bisa dikalkulasi, tetapi hasilnya sulit untuk kemudian diklaim kebenarannya. Iya. Artinya, tetapi walaupun sulit, politik itu bisa bisa dikalkulasi. Kita nggak bisa tadi berambisi terlalu berlebih, ya. Lalu kemudian kita tidak bisa membaca situasi. Iya. Jadi politik itu bagi saya hari ini A, besok bisa jadi B, bisa jadi Z, dan bisa berubah lagi menjadi A. Nah, artinya ini arah mata anginnya seperti apa? Tentunya ini harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Betul. Jadi kalau kemudian kita berbicara politik ansih dengan satu sudut pandang, bagi saya itu bahaya. Bahaya ya. Ya, ada beberapa variabel yang kemudian kita juga harus menjadi bahan argumentasi kita. Betul. Berarti memang harus hitung-hitungannya sangat tepat gitu. Harus untuk, matang. untuk Ini yang kemudian ya. bukan kemudian kita layaknya seseorang kok banyak perhitungan kok Iya. banyak perhitungan sekali. Kalau maju aja. Maju-maju aja, Nggak usah ya. terlalu banyak dipikirkan. Betul. Inilah kemudian yang menjadi pembeda. Kita ini Mas Doni bukan berasal dari keluarga yang memiliki gelar, Betul. bukan berasal dari keluarga terah kiai. Kita ini hanya dari kalangan keluarga yang di masyarakat kelas menengah, Iya. ya, bahkan bisa dibilang kelas menengah ke bawah. Tentunya ini bukan mengambil satu jalan dalam bidang politik, itu bukan asal masuk lalu kemudian layaknya orang yang lain, Iya. tetapi kita harus banyak yang hal ini diperhitungkan, ya. Jadi nggak hanya sekonyong-konyong maju tanpa perhitungan. Iya. Ini kemudian yang menjadi pembeda antara kelompok kita dan kelompok orang yang dibekali oleh orang tuanya. Iya. Nah, itu yang kemudian saya nggak mau gegabah dalam mengambil satu sikap politik. Tentunya Iya. harus ada perhitungan yang sangat matang. Perhitungan yang sangat matang ya untuk 2024 mendatang ya. Oh betul, Iya. Pak. Apalagi kan mohon maaf ya, kalau kemudian sebelum 2020 itu Golkar masih memiliki kejayaan, single mayoritas, Iya. single majority di Indramayu, ini juga pasti pembahasannya berbeda. Pasca kekalahan Golkar di 2024, tentunya ini arah pergerakan, dinamika parpol ini semuanya cair. Semuanya cair, semua memiliki peluang. Artinya kalau kita mau berpolitik, pastikan kendaraannya dulu. Iya. Kendaraannya ini apa kemudian mampu melaju dengan cepat, ataukah kemudian melajunya melambat, Iya. atau tidak bisa melaju karena banyak kempes. Siap. Ini saya beri perumpamaan Iya, sederhana. Kalau kempes ada logiknya. potensi untuk bisa bergeraknya itu didorong. Iya. Yang paling bahaya kalau kita milih kendaraan, sudah tahu dia mogok, kita dorong nggak bisa jalan karena bannya nggak ada. Iya. Nah, kita harus mampu mengkalkulasi di 2024 partai politik mana yang kemudian mampu membawa kita melaju dengan cepat. Nah, artinya hitung-hitungan ini harus kita pahami, kita juga harus mampu membaca geopolitik daerahnya. Iya. Dengan bupati yang hari ini kita berasal dari Partai Merah, Partai Iya. PDI, wakil bupati dari Gerindra. Lalu kemudian mampu nggak mereka ini bersinergi dengan kekuatan partainya? Lalu Iya. kemudian pergerakan partai besar yang lain model kayak Golkar, lalu kemudian PKB, ini juga kita harus baca secara utuh Iya. dalam mengaitkan dalam persoalan politik dan 2024. Tentunya apakah kemudian kita akan maju dengan partai awal atau partai penguasa ataukah partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak, dalam hal ini Golkar. Ini juga harus dilihat dengan secara komprehensif. Nah, kenapa ini penting? Ini sangat penting, Mas. Ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak bisa memetakan geopolitik daerah kita, asal maju saja, ternyata partai politik yang menjadi kendaraan kita ternyata tidak menjadi partai politik yang bisa membawa kita dengan lompatan yang sangat jauh. Ngapain? Capek-capek ya, Bang? Capek-capek. Artinya teman-teman, bagi siapapun yang ingin maju di 2024, pastikan pilih kendaraannya ini yang bisa menghantarkan kita. Iya. Ya,
yang bisa menghantarkan, bukan kita menghantarkan partainya, Iya. tetapi partai yang bisa menghantarkan kita. Tetapi setali tiga uang, ketika kita bisa dihantarkan, kita pun akan menghantarkan partai. Betul. Nah, ini yang kemudian harus dibaca. Bagaimana pergerakan partai penguasa, bagaimana partai besar di Indramayu. Kan partai besar di Indramayu, tiga besar itu kan Golkar, PKB, dan PDI. Kalau kita mengingat perolehan suara di tahun 2019. Ya. Betul. Ada yang nyodok dari bawah nih, Gerindra, dengan perolehan 6 kursi. Tetapi apakah yakin ya jumlah kursi yang mereka raih di 2024 akan sama hasilnya? Apakah ada perubahan? Nah, ini yang kemudian kita harus baca. Apakah Golkar mampu mempertahankan 22 kursi? Ya. Kalau mampu, variabelnya harus dari mana nih dia mampu? Ya. Lalu kemudian PDI dari 7, apakah turun, apakah naik? Naiknya kemudian potensinya apakah semua dapil naik semua, apa hanya sekitar 2-3 dapil yang naik? Ya, berarti kalau PDIP naik, ada potensi partai yang terkuras nih secara perolehan kursi. Siapa yang bakal dirongrong? Kan begitu. Nah, kalaupun kemudian ada nggak partai yang kemudian secara perolehan kursi akan menghilang? Kalau menghilang akan diperoleh oleh siapa nih partainya? Yang kemungkinan. Nah, artinya ini juga perlu dipahami sebagai satu referensi bagi kita yang atau teman-teman, kawan-kawan yang ingin atau memiliki motivasi untuk ikut di 2024. Selain itu, Mas Doni, dari dinamika yang ada di internal, di internal itu Kabupaten Indramayu, itu juga kita harus baca secara tuntas. Terus yang terpenting, penguatan struktur partai yang hari ini sudah bergerak. Betul. Dan ini juga penting nih, karena bagi partai yang bukan penguasa, dia tidak punya elemen atau mesin politik lain kecuali daripada struktur partai dan relawannya. Nah, sekarang kita juga harus baca partai politik mana yang sampai hari ini sudah melakukan restrukturisasi kaderisasi di tingkatan struktur, baik di tingkatan DPD sampai PAC atau PK atau DPC di tingkatan PK. Partai politik mana yang sudah mengawali start? Karena ketika mereka sudah mengawali start bergerak dalam ruang-ruang pemenangan, maka dia berpotensi untuk akan memenangkan di satu dapil. Atau minimal akan naik jumlah kursi misalnya. Karena sudah bergerak lebih dulu. Kalau hari ini ada partai yang belum ngapa-ngapain, ya ini yang kemudian perlu dipertanyakan juga ya. Karena waktu ini tinggal sisa 2 tahun. Tinggal 2 tahun bagi partai politik bukan waktu yang lama. Bukan sesuatu hal yang kemudian sangat lama, tidak. Karena kalau kita persepsikan begini, pembenahan struktur di tingkatan kabupaten ini juga memakan waktu yang sangat luar biasa. Belum lagi kita melakukan restrukturisasi dengan penguatan kelembagaan di tingkat kecamatan. Ditambah lagi dengan tingkat desa dan RT RW. Ini membutuhkan waktu berbulan-bulan. Belum lagi kita melakukan seleksi daripada calon anggota legislatif atau bakal calon anggota legislatif dari partai yang bersangkutan. Ini juga membutuhkan waktu. Kalau partai politik hari ini belum melakukan belum bergerilya pembenahan internal struktur dan lain sebagainya, maka saya pastikan mereka akan tertinggal kursinya dengan partai-partai yang lain. Nah, salah satu hal yang harus kita baca itu. Ya, artinya ketika partai politik itu sudah mulai pembenahan internal, nah itu yang harus diperhitungkan sebagai salah satu kendaraan yang harus kita naiki di 2024. Nah, terkait dengan hal-hal yang demikian apa yang disampaikan Bang Hendrik, kira-kira sampai kapan untuk bagaimana bisa memutuskan agar kita berlabuh di partai apa yang kemudian memang ini menjadi kendaraan yang tepat untuk secara pribadi lah Bang Hendrik? Ya, tentunya kalau menurut saya maksimalnya itu sekarang itu kan sudah memasuki bulan April 2022. Kalau paling lambatnya itu di bulan Juli, Mas. Bulan Juli tahun depan 2023 ya. 2022 sekarang 2022. Karena beberapa partai juga sudah melakukan rekrutmen untuk persiapan, sudah ada konvensi lah ya, bakal calon di setiap dapil. Nah, ini juga kita jangan sampai leho ya dalam membaca ini atau mengambil sikap. Nah, ini juga penting karena kenapa saya berhitungnya Juli? Kalau Juli ini langkah yang tepat untuk kita memulai start. Start dari partai manapun sebenarnya Juli ini merupakan bulan terakhir untuk seseorang menentukan sikap politiknya ya. Jangan sampai ada ambisinya bagus dan ternyata terlalu banyak perhitungan juga sebenarnya nggak bagus juga kalau ini melebihi batas limit. Karena jangan sampai kita hendak maju ternyata partai politik
setiap dapil sudah penuh. Ya, bahaya itu Ini ya. bahaya. Ini kita terlambat Ini nanti. bahaya. Kalau kita sebagai secara gender kita perempuan nggak jadi soal. Iya. Karena biasanya partai politik itu dari segi apa namanya keikutsertaan politisi perempuan ini sangat jarang. Sangat jarang. Karena harus ada keterwakilan 30% untuk perempuan ya, perempuan. slotnya. Nah, kalau perempuan biasanya injury time masih banyak yang dibutuhkan. Iya. Kalau laki-laki kayaknya hampir semua partai politik ya, yang kelas menengah ke atas partai politiknya nih, hampir semuanya sudah penuh. Sudah penuh. Berarti harus penuh. mulai bersiap dari sekarang ya, Bang ya. Kalau bersiap harus ya. harus dari sekarang. Tapi kalau kemudian kita hitung-hitungan harus melalui kendaraan partai politik mana, silakan barangkali teman-teman atau kawan-kawan yang punya ambisi juga nggak jadi soal ya. Artinya bulan Juli ini harus menjadi bulan terakhir untuk kita menentukan sikap politik dan memilih kendaraan politik. Bulan Juli ya. Bulan Juli maksimal lah. Maksimal itu bulan Juli. Target dari Bang Hendrik sendiri ya. Karena adaptasi dalam dunia politik itu ya bagi teman-teman atau kawan-kawan yang belum pernah memasuki dunia politik itu sangat lambat adaptasinya. Perlu adaptasi yang cukup lama ya. Iya, kita menyesuaikan dan struktural partai. Iya. Lalu kemudian ruh dan nilai perjuangan partai itu sendiri. Iya. Maka di bulan Juli itu minimal menjadi bulan terakhir untuk kita melabuhkan sikap politik kita. Betul. Nah, jadi nggak usah terburu-buru, nggak usah terlalu letoy, tapi kita tetap bergerak lah. Tetap bergerak. Kita tidak berjarak dengan konstituen kita, dan yang terpenting adalah teman-teman harus memastikan kita harus bertarung di daerah mana. Iya. Itu yang paling penting. Karena kita akan tahu petanya ya, Bang ya. Iya, karena ini Mas Doni, kalau informasi yang saya dapat, dapil 2 itu yang dulunya kan 8 ya, 7 ya, 7 kursi ya. Dapil 2 itu sekarang ditambah menjadi 1. Oh, jadi 8 berarti. Ya, informasi yang beredar valid atau tidak. Iya. Itu menjadi 8. Siap. Dapil 6 yang dulunya 10 kursi yang diperebutkan dikurangi 1. Dilempar ke dapil 2. Artinya jumlahnya itu 9. Iya. Nah, ini juga penting ya, karena teman-teman jangan sampai asal nyalon tetapi penguasaan secara teritorial di dapil tersebut tidak terlalu menguasai. Iya. Ini penting karena kalau kemudian kita buta terhadap dapil, bagaimana untuk mendapatkan satu dukungan basis elektoral yang sangat luar biasa. Betul. Nah, artinya selain kita harus cermat dalam memilih kendaraan, tentunya dalam memilih kendaraan nih minimal secara platform, secara garis perjuangan sama dengan kita. Sama. Kalau kita nasionalis ya pilih partai nasionalis. Kalau kita merasa diri kita dari kalangan agamawan, pilih partai-partai yang sifatnya religi kan, ada PKB, PKS. P3 dan lain sebagainya. Tentunya ini juga menjadi salah satu indikator karakter dalam kita memilih satu partai politik. Yang kedua, selain kita harus memperhitungkan secara platform, kita juga nanti dalam memilih partai politik minimal yang mampu menghantarkan kita. Iya. Kalau nggak mampu ngapain ya? Intinya kita harus percaya terhadap partai itu, bahwa partai itu bisa benar-benar menghantarkan kita sebagai calon. Jadi kan begini Mas Doni, kalau saya membaca satu tipologi partai politik itu, ada partai yang secara basis ideologi dia memiliki. Iya. Saya harus fair dalam bab ini. Seperti PDI Perjuangan. Betul. Dia punya basis massa konstituen. Iya. Artinya basis massa konstituen mereka tersebar secara tipologi masyarakat ya. Ada kaum abangan. Iya. Ya. Ada mereka yang kemudian tidak puas dan kekuasaan ketika dipimpin oleh Golkar. Maka itu bisa dirawut sama PDI. Golkar pun tidak kalah. Mereka juga punya basis ideologi. Buktinya apa? Ketika tahun 98-99, ketika Golkar secara rezim Orde Baru diruntuhkan oleh kekuatan reformasi, banyak orang yang memiliki prasangka Golkar ini akan runtuh. Tetapi ketika dilaksanakan pemilu, Golkar masih urutan kedua secara suara nasional. Masih urutan teratas. Urutan teratas, menjadi salah satu partai yang bisa diperhitungkan menjadi pemenang. Walaupun secara prediksi semua analis model kayak pengamat politik, Golkar akan diwacanakan runtuh nih pasca runtuhnya Orde Baru pada saat itu. Tetapi pada faktanya Golkar bertahan walaupun tidak di posisi puncak, tapi dia mengekor di posisi 2. Bahkan sampai hari ini ya. Sampai hari ini masih di urutan ketiga secara nasional ya. Secara nasional. Nah, Indramayu juga, kalau kita berbicara Indramayu, walaupun Golkar mengalami kekalahan di pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati, tetapi saya meyakini Golkar ini masih bakal salah satu partai politik yang
apa namanya dijagokan untuk memenangi pilkada Pilkada di 2024 mendatang. 2024. Yes. Kita membaca lagi PKB. PKB kalau menurut saya, ini asumsi saya Iya, ya, benar-benar siap. PKB ini juga punya basis massa ideologis. Ya, Ya, artinya siapapun yang bakal memimpin PKB, saya hitung tidak kurang daripada 5 kursi pasti bakal didapat PKB. 5-6 kursi pasti bakal. Jangankan kadernya itu bergerak, diem aja 4 kursi itu sudah dapat. pastikan dapat ya. Karena punya basis ya. massa ideologis. Iya. Ya. Nah, ada lagi partai yang punya basis massa ideologis yang menurut saya Iya. PKS. Ya, PKS ini punya basis massa ideologis ini, Mas. Sama juga ya. Sama, yang tidak bisa Seperti terbeli PKB ya. suaranya. Ya, betul. Diiming-imingi oleh partai politik yang lain, andai kata, atau Iya. caleg yang lain. PKS ini nggak bisa kita pungkiri, Iya. dia punya basis massa ideologis. Betul. Nah, partai di luar keempat partai tadi, saya wallahu alam. Hari ini Gerindra punya 6 kursi, Iya. tapi menurut saya ada faktor elektoralnya Prabowo. Lalu kemudian Demokrat, ini juga partai yang secara urutan ya di tahun 2020, tahun 2004 yang Iya. pemenang pemilu Pemilu pada saat itu ya. dengan apa namanya simbol ketokohannya Pak SBY, SBY. dia tarik itu elektoral partai sampai 2 kali pemilu dia menang terus. Nah, tetapi ketika Pak SBY-nya redup, tanpa kita sadari apa namanya Demokrat juga sama redup ya. saya psikologikan partai ini partai balon, Iya. cepat membesar, cepat mengecil. Iya. Artinya dia tidak punya basis ideologis. Nah, artinya kalau partai yang tidak punya basis ideologis, maka dia harus mengandalkan kekuatan struktur dan relawan. Betul. Artinya kekuatan ini yang harus dipush di tengah-tengah masyarakat dengan memilih calon legislator yang handal, petarung-petarung dapil, Iya. itu yang kemudian mampu menyelamatkan Demokrat. Pun dengan Gerindra juga Sama ya, Gerindra juga. Gerindra sama, tidak punya basis ideologis, cuma punya basis ideologis dari kekuatan militer. Oh iya. Dari ketokohan Prabowo ya. Iya, karena Pak Prabowo apa namanya punya basic militer, mungkin ya keluarga purnawirawan baik TNI ataupun Polri. Iya. Karena dulu kan di rezim Orde Baru militer kita ini kan ada TNI, ada Polri Iya. ya. Mungkin yang sejawat atau yang sezaman dengan Pak Prabowo sebagai ketum Gerindra, nah, dia akan melakukan pilihan atau sikap politiknya ke Gerindra. Iya. Tapi saya juga nggak bakal meyakini ketika Prabowo sudah tidak ada, mampukah namanya Gerindra ini akan terus membesar. Iya. Ini kan belum teruji. Iya. Tapi salah satu contoh konkretnya ya Demokrat tadi. Nah, partai-partai yang lain nih kan banyak tuh, PKS juga ada serpihannya model kayak Gelora. Iya. Mampu kan nih Gelora ini menarik basis massa PKS? Iya. Ya kan? Karena kan secara ketokohan banyak Gelora ini yang dulunya juga di PKS. Tetapi mampu kan nih Gelora ini menarik basis massa atau konstituen PKS? Kalau kita bicara di Indramayu ya segitu-gitu aja secara perolehan. Tapi kan secara ketokohan salah satu elit di Gelora ini kan Pak Mahfud Siddiq. Dulu pemain dapil sini, Indramayu Cirebon. Dulu di sini. Dulu di sini. Artinya barangkali dia masih punya jejaring dan relasi di bawah. Nah, tentunya itu menjadi pembacaan yang menurut saya sangat penting, Mas. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Dinamika yang ada. Golkar hari ini kalah pilkada, tetapi kita punya pengalaman besar. Golkar itu hancur lebur pasca Orde Baru tumbang, tetapi dia masih bertahan posisi kedua. Jangan-jangan Golkar juga masih menjadi pemuncak klasemen ntar di 2024 mendatang. 2024 Ya semua mendatang. kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, iya, artinya beberapa prediksi sah dan wajar ya setiap orang. Asumsi lah. Iya, walaupun hari ini partai politik juga apa namanya menargetkan perolehan kursi yang menurut saya juga fantastik dan di luar akal sehat saya sebenarnya mah. Tapi apakah itu boleh saja. Sah saja. Pada prinsipnya target menarget perolehan kursi di 2024 itu yang paling penting menurut saya menyemangati kader. Itu penting. Paling penting ya. Sangat penting spirit motivasi dari ketua partai politik terhadap kader itu akan membawa dampak positif terhadap pergerakan kader di bawah. Siap, Bang. Baik. Ngomong-ngomong saya boleh sambil ngerokok ya? Siap, enggak apa-apa. Ya. Silakan. Biar lebih enjoy saja, tidak terlalu tegang. Santai. Oke, Bang. Aduh, ini luar biasa pemaparan dari Bang Hendrik terkait dengan bagaimana dinamika politik yang ada di Indramayu, kemudian juga nasional dan lain sebagainya. Tapi Bang, terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bang Hendrik yang tadi banyak sekali menyampaikan banyak hal, Bang.
Ini kita bicara soal apa namanya pribadi Bang Hendrik sendiri, yang kemudian nanti juga mungkin kalau memang ditakdirkan untuk mencalonkan sebagai calon pileg di 2024 nanti, itu kan tentu harus ada dukungan baik itu dari partai, konstituen dan sebagainya. Nah ini kita bicara keluarga Bang, apa kemudian nanti ketika Bang Hendrik berambisi untuk bagaimana bisa mencalonkan sebagai calon anggota dewan atau calon pileg, apa keluarga sudah menyetujui dengan gagasan dari Bang Hendrik sendiri Bang? Masalah setuju ataupun tidak ini variatif Mas ya. Siap. Ada yang support, ada yang kemudian apa namanya dengan syarat. Iya. Dan ya bagi saya ini wajar lah. Karena keluarga itu adalah perkataan yang paling jujur. Iya. Perkataan orang yang paling jujur itu adalah keluarga. Kita kalau tidak percaya keluarga harus percaya kepada siapa? Iya. Ya kan? Iya, benar. Kalau politisi kepada masyarakat bisa potensinya dua. Iya. Apakah politisi yang akan bohongi masyarakat atau masyarakat yang akan ngeloin atau bohongin daripada politisinya, calon legislator itu. Tapi kalau keluarga menurut saya perkataan dan ungkapan dari hati. Tetapi alhamdulillah kalau respon keluarga mah ketika saya menyampaikan keniatan saya berkaitan tentang jalur politik yang akan saya ambil untuk mengarungi dunia di Indramayu ini, keluarga mah emang rata-rata support Mas. Rata-rata support. Rata-rata support. Artinya manapun yang terbaik. Karena kan orang tua, keluarga itu kan sudah membaca kecenderungan saya arahnya kemana. Dari mulai saya kuliah sampai hari ini kecenderungannya kemana. Aktivitas dari Aktivitas saya kan tahu sudah ya, tahu. keluarga lah. Artinya kalau keluarga mah hanya sebatas support, dukungan dan doa. Support sistem paling utama lah. Iya, support. Tetapi masalah lain-lain itu akan diserahkan kepada saya. Tapi insya Allah kalau keluarga support lah. Selalu support ya. Selalu Apapun support. yang kemudian dilakukan oleh Bang Hendrik selama itu adalah hal yang positif ya. Selagi itu positif akan Selagi itu disupport. positif, pasti support. Akan support. Oke, siap Bang. Nah, oke Bang, terlepas daripada itu, kita ingin bicara soal bagaimana kemudian sosok Bang Hendrik. Nah, apa yang kemudian menjadi apa ya, istilahnya nilai jual dari Bang Hendrik untuk bagaimana bisa meyakinkan konstituen agar mereka juga percaya terhadap pemimpin-pemimpin muda untuk bagaimana memimpin atau mengarungi daerahnya, misalkan di Dapil 1 atau Dapil 2 dan sebagainya. Apa yang kemudian menjadi ide dan gagasan Bang Hendrik ketika kemudian nanti Bang Hendrik mencalonkan nanti? Pertama, Mas Doni, kalau persoalan apa yang bisa dijual dari sosoknya saya kepada Siap. masyarakat, artinya dalam menurut saya nih ya, Siap. saya ini punya apa sih? Iya. Sombong banget gitu. Kalau melihat latar belakang keluarga ya tidak sama dengan teman lah. Kalau teman ada yang dibanggakan bapak ibunya. Siap. Kalau saya mungkin kebalikannya kan. Apa sih yang ini? Saya berbicara begini Mas. Saya mengamati dunia politik itu dua kali ya. 2014, 2019. Sudah terlibat aktif ya Bang? Sudah terlibat aktif saya di dua kali pemilu ya. Artinya begini Mas. Kalau kemudian banyak orang yang mengatakan pemilih kita itu maksimal banget yang namanya pragmatis atau pragmatismenya maksimal. Menurut saya, dan ini dikuatkan dari segi tim atau pengamat politik atau lembaga survei, finansial itu butuh sebenarnya, dorongan keuangan, finansial keluarga itu butuh. Sangat butuh sekali. Sangat butuh sekali. Di negara kita yang demokratis seperti iya, mahal demokrasi kita tuh Mas. Tetapi hasilnya juga tidak menentukan kandidat itu jadi atau tidak. Banyak orang yang kemudian memiliki bekal finansial yang sangat luar biasa, banyak kok yang nggak jadi. Ya, artinya saya bisa simpulkan begini. Oh ternyata pemilihan itu atau pemilih itu bukan sekonyong-konyong kita hanya memiliki modal finansial yang sangat besar. Iya. Ada juga mereka yang kemudian nggak punya modal finansial yang menggiurkan, tetapi dia punya basis sosial yang lumayan luas, lumayan kuat ya, dia juga terpilih. Tetapi sebaliknya ada juga yang punya basis sosial, tetapi dia tidak bisa membawa basis sosial, basis relasi ke ranah politik. Dia juga nggak jadi ya ada. Artinya tidak ada satu variabel penentu kalau menurut saya dalam memenangkan satu kontestasi. Nah lantas saya ini bisa apa? Nah saya ini bisa apa? Ya terlalu naif kalau saya menilai diri saya sendiri ya. Tentunya saya terlalu naif. Artinya saya ngobrolin yang bagus-bagusnya saja. Tetapi mudah-mudahan saja ini Mas melalui kanal-kanal YouTube yang semacam ini ya, walaupun saya juga memahami betul ya
penonton di kanal YouTube itu berapa sih? Iya. Ya, tetapi bagi saya ini sarana politik yang menurut saya ke depan akan banyak orang yang memaksimalkan ruang-ruang seperti ini. Sepertinya banyak. Iya, biarkan kemudian saya tidak punya hal untuk dijual karena terlalu naif kalau saya harus menyampaikan. Tetapi minimal melalui perbincangan kita di siang hari ini masyarakat yang bisa menilai. Bisa menilai sendiri lah Iya. dari apa yang kemudian kita bicarakan. Iya, karena saya membaca satu artikel ya tentang Facebook itu sebelum dia menjadi Meta atau sering kita dengan Metaverse ya. Pasca pandemi COVID ini, 2 tahun kita sudah dilanda pandemi COVID ya. Ini sudah menentukan satu peradaban baru atau sudah menghasilkan satu peradaban baru. Iya. Karena seorang pekerja dia diberhentikan atau diliburkan, seorang guru dia juga diliburkan dan hanya mengandalkan ruang-ruang virtual. Pemilik kita ini sekarang sudah akrab dengan gadget. Betul. Ya, dengan gadget. Artinya ke depan permainan dalam dunia maya, media sosial ini sangat menentukan. Sangat menentukan Sangat sekali. penting. Dibandingkan dengan kampanye konservatif ya, konvensional. Iya. Ini dunia media sosial kita yang bakal menentukan. Karena tadi pasca pandemi ini ada terjadi ledakan kreativitas. Banyak tumbuhnya youtuber baru. Ya kan? Politisi juga sudah terbiasa dengan akrab. Nah, artinya menurut saya salah satu ruang untuk kemudian biar masyarakat juga tahu siapa sih Doni, siapa sih Suhendrik. Ya, saya rasa dengan sarana ini kita bisa mempromosikan diri, bisa mengenalkan. Masalah kemudian saya bisa dijual ataupun tidak secara politik ya, secara politik bukan secara produk. Ya biarkan masyarakat yang menilai. Biarkan mereka yang menilai sendiri gitu. Tapi kalau ditanya kekuatan finansialnya berapa, Bang? Saya ada, tapi tidak sebanyak yang lain. Itu aja. Kalau kos politik ada, pasti ada, tapi tidak sebanyak yang lain. Ya itu sih maksud saya, Bang. Tapi ini Bang, tadi belum dijawab terkait dengan bagaimana gagasan Bang Hendrik. Andai kata lah kita bicara manis gitu. Andai kata Bang Hendrik kemudian terpilih, entah itu ya di dapil manapun lah, entah itu dapil 1, 2, 3 dan sebagainya. Apa yang kemudian akan diberikan kepada konstituen terkait dengan yang dilakukan Bang Hendrik, entah itu ide dan gagasan dan sebagainya, untuk bagaimana bisa membalas budi terhadap konstituen yang sudah memilih Bang Hendrik. Saya sih tidak akan menawarkan hal yang muluk-muluk ya. Jadi kadang begini Mas Doni, kebanyakan masyarakat kita itu berharap penuh terhadap anggota dewan yang dia pilih. Padahal kewenangan seorang legislator itu berdasarkan perundang-undangan tidak melebihi daripada 3. Secara perundang-undangan nih. Ya, dia hanya sekedar mampu menjadi kontrol terhadap eksekutif yang ada. Ya. Lalu energi penyeimbang lah. Yang kedua hanya persoalan budgeting. Yang ketiga hanya sekedar legislasi, membuat satu perundang-undangan, perda kalau kita di Indramayu ya. Nah, tidak lepas daripada itu. Tetapi kadang masyarakat kita meminta hal yang lebih banyak. Persoalan apapun bisa ya. Pemikiran masyarakat kita kan masih seakan-akan dewan ini bisa semuanya. Saya mah tidak akan muluk-muluk janji ke masyarakat. Saya pengen kalaupun saya terlibat dalam satu kontestasi di pemilu legislatif, saya pengen memaksimalkan peran saya sebagai seorang legislator kalau terpilih. Ya, artinya dari 1,7 juta masyarakat Indramayu, hanya 50 orang yang keterwakilan masyarakat itu yang ada di masyarakat. Ya, artinya saya pengen memaksimalkan suara saya itu untuk minimal mengcover beberapa masalah yang ada di konstituen saya. Khususnya konstituen yang ada ya. Iya, karena ketika kita berbicara Indramayu, Mas, ini kan luar biasa. Satu, potensi kita itu memiliki luas pantai, garis pantai yang terpanjang. Lalu kemudian Indramayu sudah menghadirkan satu kawasan zona ekonomi khusus dengan ditekannya Perpres kan, kawasan segitiga emas Rebana. Indramayu mendapatkan 5 kawasan industri. Salah satunya di Balongan sekarang sudah dibangun atau sedang dibangun satu pabrik pengelola limbahnya Pertamina. Ini namanya pabrik petrochemical atau petrokimia. Ya, yang turunannya akan ada biji plastik. Nah, ini ketika ke depan pasti bakal pabrik-pabrik atau industri yang memiliki yang bersumber bahan bakunya dari biji plastik pasti bakal tumbuh di Indramayu. Nah, lalu kemudian sumber daya alam kita juga luar biasa. Luas pertanian kita di atas 100.000 hektar. Sebagai kabupaten atau daerah penyangga nomor 2 sebagai produksi pangan beras.
Ini juga kita tidak lepas loh dengan hari ini geopolitik global yang terjadi. Pas yang sekarang ini kan Ukraina Rusia sedang perang. Artinya ke depan sudah kita bisa prediksi akan terjadi krisis pangan. Nah, bagaimana Indramayu mempertahankan hasil panennya kalau bisa dari urutan kedua menjadi urutan pertama ya di Indonesia nih. Indonesia ya. Ini juga menjadi daya tawar kita sebenarnya untuk di hadapan istana. Artinya dengan bermodal kekuatan daerah kita, Indramayu memiliki lahan luas panjang pantai terpanjang, luasan pertanian juga luar biasa besar ya di kita, kawasan industri juga akan hadir. Tentunya ini harus dikawal. Nah, harus dikawal. Nah, siapa yang kemudian mampu mengawal? Pada prinsipnya, karena kita dalam ruang demokrasi, masyarakat juga punya hak untuk mengawal. Tetapi yang lebih didengarkan omongannya itu adalah legislator. Nah, saya pengen memaksimalkan suara konstituen, suara masyarakat Indramayu itu agar kemudian terdengar, ya, agar terdengar di pendopo dan lain sebagainya. Melalui mana? Melalui seorang legislator dan partai politik. Untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Iya, sendiri. betul. Oke, siap. Luar biasa nih Bang Hendrik. Nah, terkait dengan hal itu Bang, kita bicara politik. Banyak juga yang mengatakan bahwa ada juga kader-kader partai politik secara nasional lah yang mengatakan bahwa ketika kita bicara politik atau ketika ingin kita berkontestasi dalam politik, kita sebaiknya harus mapan terlebih dahulu lah. Banyak politisi-politisi senior yang mengatakan seperti itu. Ketika kemudian kita sudah mapan, nah kita terjun di dunia politik, tidak ada pragmatisme yang berlebihan di dalam berpolitik lah. Nah, apakah hal-hal yang demikian menurut pandangan Bang Hendrik perlu untuk dilakukan? Apakah juga tidak harus kita kaya terlebih dahulu untuk berpolitik? Jadi pintu masuk terlibat dalam dunia politik itu ada banyak pintu, Mas. Ada pintu eksekutif, ada pintu proletar, ada pintu birokrat. Ya, artinya semua orang itu memiliki potensi. Artinya saya pengen mengurai dulu. Pintu birokrat itu adalah pintu yang kemudian mereka yang berawal dari mantan birokrat yang memiliki banyak relasi dan lain sebagainya. Itu ada potensial karena pernah membawai satu institusi pemerintahan. Lalu pintu kemapanan. Artinya mereka yang bermodal finansial yang sangat besar. Biasanya itu pintu eksekutif, Mas. Eksekutif. Karena omongannya dia sangat berkualitas sekali. Tapi banyak juga Bang dari yang legislatif juga banyak yang seperti itu. Oh, banyak. Kita nggak bisa nafikan persoalan itu. Karena bedanya saya dengan orang yang punya banyak modal finansial itu beda sekali. Kalau saya tunjuk di masjid yang belum selesai, ya biasa saja. Tapi kalau orang kaya nunjuk di musola atau masjid yang belum selesai, 1 bulan lagi itu bisa jadi. Ya, sehingga mereka punya basis finansial yang kuat, sehingga saya tipologi kan masuknya pintu lewat eksekutif. Ada lagi pintu proletar layaknya kita, tetapi tidak sedikit dari pintu proletar ini yang kemudian sukses dan berhasil menyelami dunia politik. Nah, lantas apa kita menunggu mapan dulu dalam masuk dunia politik? Kalau menurut saya itu terlalu argumentasi yang mengada-ngada. Kalau kita masuk dalam ruang politik, ya masuk saja. Karena ruang politik itu kan bukan berarti kita harus maju pilek. Tetapi karena kita sudah menentukan sistem politik kita, ruang politik kita dengan gaya demokrasi, maka pilar demokrasi itu adalah salah satunya partai politik. Dan partai politik itu tidak anti masyarakat kecil. Silakan masyarakat kecil terlibat. Ya. Jangan dulu kita nunggu mapan. Kapan kita mapan? Ya. Setelah itu jadi persoalan ya Pak? Iya. Kalau kemudian kita itu yang menjadi persoalan, kalau nggak ada kekuatan finansial yang cukup, terus mau ngapain? Ya, artinya banyak cara, banyak jalan untuk menuju Jakarta. Ya. Betul. Banyak kendaraan yang bisa menghantarkan kita ke Jakarta. Kalau kendaraannya apakah bus, apakah kereta, apakah motor, apakah sepeda, apakah jalan kaki? Tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Mungkin yang jalan kaki akan lebih lambat. Yang naik motor mungkin juga akan potensinya kehujanan. Yang naik mobil kalau lewat Pantura nggak semulus lewat jalan tol. Kita juga harus sadar peran kita apa, ya, posisi kita apa, dan juga harus sadar resikonya. Kalau kita dari pintu proletar, ya dari kalangan yang tidak berada secara finansial, maka kita siap berdarah-darah. Ya, siap aja berdarah, konsekuensinya berbeda ya.
artinya menurut saya tidak harus kita nunggu mapan terus masuk dalam dunia politik. Ya, kalau kita mapan belum juga ada jaminan untuk kita juga ada sukses. kesempatan juga kan? Belum juga ya. juga. Iya. Artinya segala sesuatu itu tidak ada yang menjamin kita. Yang mampu menjamin diri kita adalah kitanya sendiri, ya tentunya dengan anugerah dari Tuhan. Itu saja sih. Kita nggak harus menganggap dunia ini kecil kalau kita nggak punya uang. Dan disinilah skill orang yang kemudian yang dulunya aktif dalam dunia organisasi, ini skillnya sebenarnya mas. Seninya berpolitik itu seperti ini. Seperti itu ini. juga salah satu keunggulan juga dari mereka-mereka yang berorganisasi. Ya, tentunya itu. Oke bang, sekali lagi pertanyaan bang, terakhir. Nah ini kan kita bicara politik, kita sudah bahas banyak mengenai politik juga, baik itu secara lokal ataupun secara nasional ya bang. Nah yang menjadi pertanyaan, apa kemudian Bang Hendrik ini kan dulu aktif di berbagai organisasi, kemudian juga banyak mengeluarkan ide dan gagasan. Nah apakah keberhasilan daripada seorang yang aktif di organisasi itu apakah mereka harus menjadi legislator atau eksekutor dan lain sebagainya? Apakah itu menjadi sebuah acuan bagi para aktivis-aktivis untuk melakukan hal itu? Nggak juga, nggak juga. Sebenarnya kalau persoalan itu adalah pilihan. Ya. Ya, karena begini mas, yang mampu menampung kreativitas teman-teman aktivis, ya, teman-teman pegiat, NGO, LSM, OR, organisasi rakyat, itu sebenarnya partai politik. Partai politik. Partai politik. Saya harus akui adalah partai politik. Ya, artinya apakah ketika dia berpartai, apakah itu puncak karirnya? Tentu bukan. Karena berpolitik ataupun tidak itu adalah pilihan. Jangan anggap seorang aktivis yang tidak terjun dalam dunia politik dia karirnya tidak sukses, enggak juga. Lagi-lagi politik itu pilihan, ya. Dan itu jalan, jalan saja sebenarnya mah. Karena bergerak dalam dunia OR, organisasi rakyat itu kadang ketika bergerak dari luar gedung itu biasanya suara itu nggak terdengar. Kalaupun terdengar tidak ditindaklanjuti. Maka harus ada kesinambungan, harus ada keterpaduan. Ada yang di luar, ada yang di dalam juga ya. Sehingga perjuangan ini tidak tumbang. Ya. Artinya kunci keberhasilan sebenarnya bukan kita masuk politik ataupun tidak. Tetapi lagi-lagi inilah adalah kecenderungan. Kita sebenarnya kecenderungannya kemana? Kalau di organisasi rakyat terus di dunia organisasi. Ya begitu-begitu aja. Tetapi ketika kita melangkahkan kaki kita dalam dunia politik, artinya selangkah lebih maju. Karena apa yang kita perjuangkan bisa langsung terdengar dan memiliki bobot yang lebih berat sebenarnya, Mas. Tentunya yang menjadi kunci adalah totalitas sebenarnya. Itu yang paling penting ya, Pak? Yang paling penting adalah totalitas. Yang paling penting dalam segala hal apapun. Jangan kemudian ketika kita masuk dalam dunia partai politik hanya menjadi gembel, gembel partai, hanya menjadi esennya saja. Kita harus banyak berani menyuarakan dan lain sebagainya. Persoalan kemudian ide gagasan kita diterima atau tidak di partai, yang penting kita ingin menghadirkan satu ruang yang terbaik, satu khazanah kepartaian yang terbaik. Tentunya dari perspektif kita. Dan kita pun kadang biasanya seorang aktivis itu masuk ke dalam satu institusi tertentu, baik itu institusi politik, dia seakan-akan paling jago, dan kita dia itu harus mampu beradaptasi dengan dunia politik. Walaupun sama-sama dunia organisasi, partai politik itu kan organisasi, betul. NGO itu juga organisasi juga, tetapi iklimnya berbeda, Mas. Iklimnya berbeda, dan inilah adaptasi kemampuan adaptasi yang rendah yang dimiliki oleh sang aktivis itu. Seakan-akan dunia organisasi partai politik itu sama dengan dunia organisasi yang dulu dia geluti. Padahal ketika kita selami itu dunia sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Sama organisasi. Itu sangat berbeda. Karena apalagi dari teman-teman mahasiswa ya. Dengan ruang demokrasi yang terbuka ketika zaman mahasiswa. Ternyata ketika kita hidup dalam dunia partai politik, ruang-ruang partai itu semuanya 190 derajat, itu berbeda. Sangat jauh berbeda sekali. Sangat jauh berbeda. Dengan apa yang kita lakukan ketika menjadi mahasiswa ya. Karena ketika dulu kita jadi mahasiswa, ambisinya adalah kaderisasi. Sekuat tenaga kan, biar melahirkan satu generasi yang kemudian bisa meneruskan estafet perjuangan kita kan. Kalau partai politik itu kan selain ruhnya juga sama, tetapi ada ambisi kekuasaan kan. Dan inilah yang kemudian sangat yang menjadi pembeda lah antara walaupun sama-sama organisasi nih, sama-sama organisasi. Tapi faktanya di lapangan berbeda ya.
pada faktanya berbeda, tetapi ada sedikit kesamaan. Ada sedikit sama. Nah, disinilah ada satu keunggulan bagi mereka yang dulu terlibat aktif dalam dunia organisasi sebenarnya. Mereka cepat, dia minimal dia punya basis sosial. Basis koneksinya juga banyak, relasinya juga tidak terbatas. Adaptasi dengan masyarakatnya sudah terbiasa. Tinggal pengembangan hanya polesan sedikit. Tinggal finishing yang kemudian Finishingnya. Paling Iya, kekurangan kita seorang yang aktif dalam dunia organisasi partai politik, Iya. itu paling yang kurang itu biasanya kekuatan finansial. finansial ya. Ya, Karena finansial. politik kita mahal ya, demokrasi kita mahal ya. Demokrasi kita mahal sekali, Mas. Ya, kalau saya mengaca pada pemilu 2019 itu rata-rata mereka yang gagal saja itu menyediakan 500 juta, 1 miliar. Untuk kos politik ya. Itu kos politik. Nah, kalau ditanya aktivis punya nggak uang segitu? Ya, saya rasa 95% pasti jawabnya nggak ada. Ya, tetapi apakah dengan keterbatasan finansial kita akan menyerah dan kendaraan? Menurut saya naif juga kita harus menyerah. Artinya banyak cara kok. Iya. Artinya ketika kita nggak punya uang, Tuhan masih memberikan akal dan nurani untuk bagaimana kita bisa memenangkan. Ya, semua kemungkinan bisa terjadi lah. Betul, Mas. Artinya kalau kita nggak punya senjata AK-47, minimal kita punya golok. Betul. Kalau kita nggak punya golok, minimal kita punya bambu runcing. Kalau kita tidak punya bambu runcing, kita punya gagasan dan ide. Sebagian orang yang tertarik dengan ide gagasan. Ada orang kelompok konstituen yang tidak tertarik dengan gagasan, dia tertarik dengan finansial. Ternyata di dapil atau di daerah pilihan itu tidak semuanya masyarakat itu homogen, Ya. tapi heterogen dengan kemauan dan tipologi yang berbeda-beda. Beda-beda. Artinya dengan banyaknya calon konstituen kita sebenarnya ada segmentasi yang bisa kita garap. Ya. Kalau masuk dalam kelompok konstituen yang pragmatismenya tinggi, ya kita nggak usah masuk. Ya. Mereka yang tidak membutuhkan terlalu banyak finansial, tapi menghadirkan hanya sebatas pengen berdiskusi tentang gagasan pembangunan ke depan, ya barangkali itu yang bisa kita masuki. Tetapi modal politik harus ada. Ya. Minimal Jelas, pasti harus ada. iya kan, kita akan berkunjung ke satu daerah, ke desa lain, ke desa satu, desa yang lain. Akomodasi dan lain Butuh sebagainya. akomodasi. Sehingga pasti butuh kos politik. Betul. Ya minimal pengamanan basis ekonomi keluarga harus diamankan. Itu harus yang paling penting ya. Selebihnya kita taruhkan dalam ruang-ruang politik. Betul. Layaknya kita berjudi, nggak ada garansi untuk menang. Iya. Tetapi apa salahnya kita mencoba? Mencoba. Kalau mencoba itu, Mas, ada potensi jadi. Iya. Kalau tidak mencoba, jangan harapkan jadi. Karena mencoba aja nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Jadi harus mencoba. Mungkin ada kemungkinan untuk bisa jadi. Iya. Dan Tuhan itu Allah, karena kita akan memasuki bulan puasa ya. Iya. Karena Allah itu tidak akan merubah kondisi sebuah masyarakat, kecuali masyarakat itu yang harus gigih untuk merubah kondisinya sendirinya. Dan kita harus mengambil jalur mana? Ya, saya rasa Allah itu tidak akan ingkar janji. Ya, tidak akan ingkar janji. Siap. Semuanya pasti ada konsekuensi, semua ada hitung-hitungannya. Dan Allah punya hitung-hitungan kok. Punya hitung-hitungan. Tergantung amal perbuatan kita lah. Oh iyalah. Kalau kemudian kita ditakdirkan belum jadi, ya kita selalu berpositif thinking, barangkali ini belum waktunya kita. Kita selalu husnudun lah Bang ya. Selalu Apapun yang husnudon. terjadi ke depan. Oh betul, Mas. Ya mudah-mudahan keberkahan bulan puasa ini kita diberikan satu kemenangan. Amin. Kemenangan secara lahiriah, kemenangan secara batiniah kita, dan kemenangan dalam menghadapi satu kontestasi politik. Di tahun 2020. Iya. Tetapi jangan dulu kita menyerahkan apapun persoalannya kepada Allah sebelum kita berusaha. Sama pendekatan politik juga bukan hanya pendekatan geopolitik ya, geostrateginya, bukan hanya itu. Tetapi pendekatan spiritual juga ini mutlak harus kita Harus kita lakukan. lakukan ya. Oh iya, biar secara psikologi kita tidak terlalu berambisi, biarkan Tuhan itu yang akan menggerakkan kayak kita. Kalau sudah takdirnya jadi, insya Allah. Tapi kalau kita ditakdirkan jadi, tapi kita malas untuk bergerak, ini juga menjadi problem sebenarnya. Betul. Itu sebenarnya Mas Ya, Doni. ya, berarti tidak menutup kemungkinan untuk banyak hal terjadi di 2024 mendatang. Insya Allah banyak. Bang, terakhir Bang, harapan untuk tahun 2024 mendatang, apa yang kira-kira ingin diharapkan oleh Bang Hendrik ke depan? Saya berharap pemilu 2024 itu terjadi peningkatan kualitas demokrasi. Siap. Artinya ruang demokrasi kita betul-betul secara hitung-hitungan lebih berkualitas. Tidak hanya dihitung secara nilai pragmatisme. Karena bahaya ketika kita menitipkan kepercayaan kepada mereka yang pemilik modal. Ya, itu sangat bahaya sekali. Iya. Sehingga
kepentingan rakyat ke depan akan selalu tergadaikan, karena bahasa politik itu namanya politik dagang sapi. Saya beli suaranya, jangan tuntut apapun, karena sudah suaranya itu sudah dibeli. Tetapi ketika persoalan itu mampu diselesaikan, ya, ini saya rasa para legislator kita juga akan berjuang secara maksimal, tidak mengharapkan modal finansialnya kembali, karena dia hanya mengeluarkan uang sedikit dan itu bisa tertutupi dengan honor dan gaji yang dia terima. Jadi peningkatan kualitas pemilu itu yang saya harapkan. Penyelenggaranya profesional, pengawasannya juga profesional, partai politik juga bermain secara fair, kandidat juga berfair secara fair, ide gagasan yang kemudian itu dikedepankan. Terus juga partisipasi pemilih juga. Partisipasi pemilih juga bisa meningkat, karena kita hanya berapa persen partisipasi pemilih. Nah itu sebenarnya yang saya harapkan ya. Artinya peningkatan pemilu secara kualitas, ya, penyelenggaraan dari semua aspek harus minimal lebih baik daripada tahun sebelumnya. Iya. Oke, Bang, terima kasih Bang. Kita Terima sudah kasih. hampir 1 jam ngobrol Siap, tidak Mas kerasa. Terima kasih atas ide dan gagasannya, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Bang Hendrik terkait dengan banyak hal, terutama terkait dengan politik. Terima kasih, barangkali kita mungkin bisa berbincang kembali di lain kesempatan. Siap. Kita bisa bertemu kembali. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bang Hendrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.